Channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Kisah Ummu Aiman pengasuh Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah Ummu Aiman pengasuh Rasulullah. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, mari kita simak video ini sampai selesai. Nama asli Ummu Aiman adalah Barakah binti Salabah bin Amr bin Hashyan bin Malik bin Salamah bin Amr bin Nu'man. Ia seorang kulit hitam dan berasal dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Ia juga bukan orang terpandang dan tidak memiliki keluarga yang terkemuka. Namun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati Ummu Aiman karena dedikasinya. Bahkan, beliau menganggap Ummu Aiman sebagai ibu keduanya, setelah Aminah binti Wahab. Ummu Aiman adalah ibu setelah ibuku Aminah binti Wahab, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tertera dalam buku Bilik-Bilik Cinta Muhammad. Ummu Aiman adalah budak peninggalan ayah Rasulullah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ia memang dipersiapkan untuk melayani Aminah binti Wahab yang saat itu sedang mengandung bayi Rasulullah. Semenjak Rasulullah lahir, Ummu Aiman menjadi pelayan utama. Ia terus menjaga dan tinggal bersama Rasulullah, baik ketika tinggal di rumah Abdul Muthalib, di rumah Abu Talib, hingga di rumah Khadijah. Ummu Aiman adalah orang yang menemani Rasulullah balik ke Mekah setelah ditinggal wafat ibunya, Aminah. Ceritanya, usai tinggal di Madinah beberapa waktu untuk berziarah ke makam Abdullah dan mengunjungi keluarga di sana, Aminah, Rasulullah, dan Ummu Aiman balik ke Mekah. Di tengah perjalanan ketika sampai kampung Aqwa, Aminah tiba-tiba sakit. Kemudian dia meninggal dan dikuburkan di tempat itu juga. Rasulullah yang saat itu menangis sesenggukan diajak Ummu Aiman untuk pulang ke Mekah. Seperti yang diceritakan Muhammad Husain Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman juga termasuk generasi awal yang masuk Islam. Ia ikut hijrah ke Madinah meski tanpa bekal dan dengan berjalan kaki. Tidak hanya itu, Ummu Aiman juga tercatat ikut berperang bersama Rasulullah seperti Perang Uhud dan Khaybar. Ia bertugas sebagai pembagi air minum dan perawat tentara umat Islam yang terluka. Ummu Aiman sangat menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani dan mempersiapkan segala kebutuhan Rasulullah. Oleh karenanya, tidak heran jika Rasulullah juga sangat takzim kepada Ummu Aiman. Rasulullah juga tidak segan-segan menganggap Ummu Aiman sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Atas dedikasinya melayani sang Nabi terakhir dan ikut serta dalam memperjuangkan tegaknya bendera Islam, maka Rasulullah menyebut Ummu Aiman dengan wanita ahli surga. Siapa yang senang kawin dengan wanita ahli surga, kawinlah dengan Ummu Aiman, kata Rasulullah. Ummu Aiman menikah 2 kali. Pertama dengan Ubaid bin Zaid. Rasulullah dan Khadijah adalah orang yang menganjurkan terselenggaranya pernikahan dua insan ini. Dari keduanya, lahirlah Aiman sehingga Barakah lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Namun, Ubaid wafat tidak lama setelah anaknya tersebut lahir. Kedua, dengan Zaid bin Haritsah, seorang budak Rasulullah yang sudah dianggap anak sendiri. Ummu Aiman dan Zaid dikaruniai seorang anak, yaitu Usamah. Perlu diketahui bahwa Usamah menjadi panglima termuda dalam sejarah Islam. Bak tidak ada sekat hubungan Rasulullah dan Ummu Aiman begitu dekat, bak tidak ada sekat di antara keduanya. Misalnya, Rasulullah pernah bercanda dengan Ummu Aiman. Diceritakan bahwa suatu ketika Ummu Aiman minta diajak Rasulullah ke suatu tempat. Mendengar hal itu, Rasulullah tidak keberatan dan akan mengajak Ummu Aiman dengan menaiki anak unta. Ummu Aiman protes dan menilai kalau anak unta tidak akan kuat membawanya. Namun, Rasulullah tetap kekeh akan membawa Ummu Aiman dengan anak unta. Yang dimaksud Rasulullah adalah bahwa setiap unta adalah anak unta. Lagi, suatu waktu Ummu Aiman melihat Rasulullah yang sedang minum. Tiba-tiba saja Ummu Aiman berkata kepada Rasulullah kalau dirinya juga ingin minum. Mendengar hal seperti itu, Aisyah yang ada di samping Rasulullah langsung menegur Ummu Aiman dan menganggapnya tidak sopan. Namun apa yang diperbuat Rasulullah? Beliau langsung memberi Ummu Aiman air minum. Dan masih banyak lagi cerita tentang kedekatan Rasulullah dan Ummu Aiman.
Seolah-olah keduanya tidak terpisah jarak, majikan dan budak. Hubungan keduanya bukan berarti tidak ada sekat sama sekali. Akan tetapi, keduanya menjalankan perannya masing-masing dengan cara saling menghormati dan mengasihi. Demikianlah Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat, penjelasan lengkap tentang kisah Ummu Aiman pengasuh Rasulullah. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa Sobat Channel Bahagia Dunia Akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.